Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Hafizah Podcast. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nul Khair. Saya dari mahasiswa Tadris Bahasa Inggris IAIN Samarinda semester 6. Di sini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu, bagi podcaster yang berada di mana saja, saya harap kalian mematuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan minum vitamin yang banyak. Oke, sebelum itu mari kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang satu ini, yang subhanallah sekali cantik, masya Allah. Alhamdulillah. Yang seperti ustazah bukan ya? Ya, betul sekali. Baik, narasumber bisa diperkenalkan namanya, nama, kuliah di mana dan lain-lain. Oke, perkenalkan nama saya Nurahmi Aida. Sekarang ini lagi kuliah sama si host kita hari ini. Saya kuliah di IAIN, tapi bedanya saya di jurusan PGMI, tepatnya saya berada pada semester 6 kali ini. Gitu. Terus sekarang nih, kan kita lagi kuliah nih di masa pandemi. Enak nggak sih kuliah di masa pandemi menurut Mbak Rahmi? Ada enaknya ada enggaknya Mbak. Pertama enaknya tuh karena waktu kita di rumah lebih banyak, waktu sama keluarga lebih banyak. Tapi nggak enaknya tuh nyisain waktu untuk kuliah yang biasanya kadang tiba-tiba dosen mintanya lain waktu. Nah itu susahnya, baru jaringan di tempat di sini juga kan susah banget. Betul banget. Jadi para podcaster, kalian harus tahu jaringan di tempat kita sekarang itu masya Allah sekali. Jadi kalau kita tuh lagi lagi mau kuliah nih, jadi 10 menit atau 15 menit sebelum kuliah kita harus udah ke tempat mana aja yang jaringannya bagus. Kayak misalnya Rahmi kadang ke masjid atau ke rumah tante. Kalau saya ke rumah tante saya juga, kadang berdua sih gitu. Karena sebenarnya rumah kita tuh depanan guys, rumah kita tuh depan asli, cuma sungai dan jalan yang memisahkan sih ya. Oke, jadi sekarang lagi sibuk apa nih? Selain kuliah lagi sibuk apa aja? Lagi sibuk kegiatan rumah, Sibuk nggak ngapa-ngapain ya? atau sibuk jadi calon ibu rumah tangga. Masya Allah. Masya Allah. Sudah pengen ya? Sebenarnya pengen nggak pengennya semua pas wanita itu kalau misalkan udah umur segini tuh sudah pengen ya semuanya pasti, tapi kesiapannya aja sih yang belum gitu. Emang mbaknya ini udah umur berapa sih kalau boleh tahu? Tahun ini 21, tapi akhir tahun nanti udah tua jadi 22. Oh, 22 ya. Berarti udah emang waktunya nikah guys. Dia sebenarnya, tapi tau gak sih sebenarnya dia ini nggak pernah pacaran sama sekali. Mantap, hebat banget kan? Gimana coba dapat cewek? Dia nggak pernah pacaran. Saya aja pernah. Dia nggak pernah dong sama sekali. Jujur ya. jujur harus jujur dong. Karena kejujuran itu apa? Disukai oleh Allah. Nah terus jadi dengar nih ya, mbaknya ini tuh merupakan salah satu siswa terbaik di salah satu SMA di Bontang, yaitu SMA kita berdua. Kita nih sebenarnya guys keluargaan, dari SD bareng, SMP-nya doang yang pisah. Jadi SD-nya di sini, SMP-nya saya di Tenggarong, Mondok, di L3 Tenggarong Seberang Pondok Modern di Batu Rahman, dan dia ini di SMP 4 Marangkayu. Nah, terus SMA-nya kita bareng lagi di SMA Islam Terpadu Yabis Bontang. Setelah itu kita bareng lagi nih di IAIN Samarinda. Mantap gak tuh? Cuma terpisah pas SMP doang. Sebenarnya dia ini tante saya guys, tante
Muda banget kan? Mirip nggak? Jauh ya mukanya. Nah, jadi dia tuh merupakan salah satu lulusan terbaik pada angkatan saya, angkatan 2018. Nah, jadi dia ini sering mengikuti lomba-lomba seperti kayak lomba cerdas cermat, pernah nggak? Pernah cerdas cermat. Syarhil tingkat kota pernah. Terus dia juga merupakan salah satu apa itu namanya? Perwakilan dari Bontang untuk ke Aceh, guys. Aceh, siapa yang nggak mau ke Aceh coba? Salah satu perwakilan ke Aceh untuk melakukan lomba ceramah ya, ceramah. Ntar nggak, mantap nggak tuh? Oke, kalau kayak gitu, mari ya para podcaster kita dengar kisah-kisah Mbak Rahmi ini. Bagaimana sih dia, apa itu namanya, bagaimana dia bisa menjadi mahasiswa terbaik di salah satu SMA ya di Bontang pada tahun 2018. Mari kita dengar. Bagaimana? Jadi saya bingung juga nih ceritanya dari mana. Mungkin juga predikat siswa terbaik itu juga mungkin karena kebetulan aja. Kebetulan. Iya, kebetulan karena takdir Allah mungkin lagi ini nih yang cocok jadi siswa terbaik Masya tahun ini Allah. di SMA. Padahal sebenarnya nggak nilainya nggak tinggi banget. Memang karena mungkin untuk yang lulus tahun 2018 bareng kita nih di SMA nyadar bahwa UN tahun itu tuh memang beda dari yang lain. Susah banget. Jadi ada juga yang yang ngomong nih kalau misalkan UN kemarin tuh soal-soalnya dari ini sebenarnya keluar dari ujian untuk masuk kuliah sebenarnya. Apalagi matematika ya. Iya, itu banget. Wow. Asli banget, guys. Jadi saya cerita nih, mungkin lebih sedikit ke cerita pengalaman saya sedikit berprestasi di bidang ceramah. Karena memang dari kecil saya sangat suka dengan ceramah, tapi karena rasa malu, rasa iri, lebih kayak yang di TV-TV lebih baik kayaknya dari saya seperti itu. Jadi sampai SMP tuh belum belum diasah aja, belum diasah. PD-nya juga masih segitu-segitu aja. Nah, pas masuk SMA mulai ketemu sama guru di sana. Dulu guru tersebut sebagai guru mata pelajaran PAI. Sekarang jadi kepala sekolah. Kalau misalkan Bapak nonton, halo Pak, namanya Pak Badar. Apa kabar Bapak? Oke, jadi Bapak itu yang membimbing saya nih. Awalnya itu jadi di sekolah kita nih setiap pagi ada ceramah-ceramah kecil lah di kelas habis sholat duha. Kelas gitu ya. Iya. Nah, mungkin bapaknya nggak sengaja lewat, dilihat kayaknya ada potensi seperti itu. Jadi pas habis ngeliat itu, saya mulailah ceramah di depan teman-teman di SMA. Di dalam masjid ya? Iya. Masjid. Habis itu mulai berkembang, diajakin karena memang saya kemarin domisili Kukar, pergi mengabdikan diri SMA ke Bontang, jadi agak sulit nih untuk masuk sebagai peserta MTQ di Bontang. Tapi karena Bapak Badar ini bersikuku, jadi saya bisa selama 2 tahun ikut MTQ di sana. Segala cara diupayakan ya. Iya. Jadi saya ikut sebagai peserta syarhil dan bertindak sebagai sari tilawah. Awalnya saya masih sama teman sekolah. Nah, pas udah masuk ke jenjang kecamatan, saya sudah dipisah. Jadi teman-teman saya satu grup itu semua beda sekolah sama saya. Nah, yang paling berkesan ya, yang saya ingat sampai sekarang tuh perjalanan saya waktu ke Aceh. Jadi sebelum itu
eh, pernah sebelum kejadian itu saya kan masih ngikutin MTQ ya. MTQ di Bontang. Iya. Nah, apa ya, persyaratan untuk masuk ke provinsi itu bukan satu grup yang dipilih. Jadi setelah masuk ke 3 besar, itu dipilihlah satu siapa yang paling bagus di antara ke-9 orang ini. Itu yang 9 itu dari satu SMA atau bermacam-macam SMA? Udah bermacam-macam seluruh kota Bontang. Oh, jadi gabung gitu ya? Iya. Oke, terus jadi dipilihlah 3 untuk sebagai sari tilawah, sebagai penceramahnya, dan sebagai tilawahnya. Karena memang saya tidak punya bakat di bidang tilawah sama sekali, karena suara saya memang ya segini-segini aja. ya guys, sebenarnya dia tuh bagus suaranya, tapi enggak, malu. Sama kayak saya juga kok. iya. Memang nggak ada bakat di tilawah, jadi saya ngikutin di tesnya, cuma karena kebetulan nih saya juga masuk ke 3 besar, jadi saya ikut tesnya itu yang kebetulan kayaknya itu ngadain provinsinya di Pasir, kalau bukan di Penajam. Saya excited banget nih, saya pengen banget, wah kayaknya kesempatan, tapi memang lawannya tuh udah pernah ngikutin sebelumnya gitu, udah bukan pemula, dan akhirnya saya kalah. Iya, saya kalah. Nggak apa-apa. Belum. Saya kalah. Itu kayaknya aku sudah nggak mau ikut lomba-lomba gitu lagi deh. Kayaknya lomba itu tuh kayak apa ya? Kayak trauma udah. Udah trauma. Nah, habis itu saya diikutkan ke lomba debat di tingkat SMA Bontang. Itu saya ikut bukan karena saya mau, tapi dipaksa. Sama guru guys. Iya, dipaksa. Jadi yang lainnya tuh sudah nggak bisa, soalnya ada yang sibuk kegiatan yang lain-lain. Jadi saya dipaksa ikut, dan kalahnya itu benar-benar kalah telak gitu. Nah, jadi kayak benar-benar trauma ikut lomba, benar-benar nggak mau. Sampai akhirnya pas kelas 2 itu ada pertukaran pelajar. Tiba-tiba seminggu sebelumnya itu orang tua saya sudah bilang, ayo ke Jakarta untuk datang ke pernikahan kakak saya yang ada di Jakarta. Saya excited lah, apalagi di keluar pulau. Karena jujur belum pernah keluar pulau. Kalau misalkan teman-teman yang belum pernah keluar pulau pasti kalau misalkan iya seneng banget, apalagi diajakin kayak begitu naik pesawat. Apalagi Jakarta coy. Jakarta. Jadi pas sampai udah setuju nih, orang tua udah booking tiket. 3 hari sebelum saya berangkat, tiba-tiba ada tawaran langsung dari kepala sekolah bahwa saya boleh ikut pertukaran pelajar tanpa tes. Tapi apa? Karena orang tua sudah booking tiket, jadi pertukaran pelajarnya harusnya yang ke Batam, saya batalkan. Saya berikan kepada teman saya. Iya, Eca, hai. Jadi saya kasih ke teman saya. Pas ke Jakarta tuh kayak nyesel banget gitu. Nah, kenapa harus terima tawaran sebelum itu? Tapi itu mungkin takdir Allah ya. Udah jalannya. Nah, udah kayaknya udah nggak ada lagi, soalnya sudah kelas 3, kegiatan juga sudah dikurangi, lebih fokus ke pembelajaran. Tiba-tiba di akhir semester 2 kelas 2 ada lomba lagi nih, tapi lombanya itu masih lomba kecil-kecilan gitu. Kalau misalkan kalian tahu lomba PAI jadi diadakan oleh guru PAI seluruh Indonesia. Tapi itu kayak saya sudah nggak excited banget gitu, sudah nggak pernah ikut lomba-lomba lagi. Jadi saya kayak udahlah ikut aja, yang penting nyenengin guru gitu. Habis itu saya ikut, ternyata saya keterima masuk kota dan akhirnya bisa sampai ke Aceh. Hebat banget, pertama dulu guys.
Itu sih sedikit cerita perjalanan. Jadi selama di SMA memang berkesan banget dan duduknya banyak banget. Aceh gimana, bagus nggak? Ya kalau misalkan Kan pasti pada pengen ke Aceh kan, saya aja mau. iya Aceh kan terkenal dengan apa tuh? Kota yang kota banyak ini. banget orang muslim, kayak bisa dibilang sangat Serambi kental dengan Mekah. Serambi Mekah ya. Jadi karena mungkin memang Aceh tuh beberapa tahun yang lalu kena tsunami ya. Jadi ya kotanya sih sebenarnya sederhana, nggak ada bangunan istimewa. Bangunan istimewanya itu masjidnya itu nggak bisa di, dan museum. Itu pun museumnya itu mengenai tsunami itu, mengenai tsunami. Jadi sebenarnya sederhana, tapi kita kalau ke sana tenang banget. Kalau misalkan Beda gitu ya iya, hawanya. hawanya beda. Kalau Kalimantan yang panas, Aceh itu nyaman gitu. Gitu. Mungkin bisa dicontohin kali ya gimana sih mbaknya ini tuh pas ceramah atau enggak pas syahil gitu, bisa nggak sedikit doang, pas taus atau enggak pas bismillah aja sedikit aja. Pas syariah aja ya, soalnya kalau misalkan ceramah tuh kayak kalau dicontohin panjangan banget. Langsung aja kali ya bismillah. Langsung bismillah. Tahu dulu. Oh iya, biar tahu feel-nya dulu. dapat. Berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah. Godaan syaitan nan terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Udah segitu aja. Hebat banget, masya Allah. Mungkin kalau misalkan ada yang sari tilawah lain lebih hebat dari saya, udah biasa kali. Tapi kalau misalkan menurut saya kemampuan saya itu memang apa ya? Memang Itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu. kalau kan. menurut saya pencapaian yang luar biasa Pencapaian karena yang luar biasa dari kalau diri. misalkan teman-teman nanya apa sih bakatnya, saya tuh kadang bingung gitu. Nah, sebenarnya bakat saya apa sih? Pencapaian luar biasa saya itu cuma itu gitu. Banyak kok yang nggak bisa kayak dia, ya saya aja nggak bisa kayak dia. Itu merupakan bakat yang terpendam, guys. Bukan terpendam sih, kurang biasa doang. Sebenarnya saya juga bisa, tapi ya begitulah ya. Pede banget ya Allah. Oke deh, terakhir deh pertanyaan. Mungkin para podcaster ini adik-adik yang ada di sini atau kakak-kakak mungkin banyak ya yang mau seperti Mbak Rahmi ini. Apa sih motivasinya? Bagaimana sih motivasinya biar dia tuh bisa gitu nah jadi kayak Mbak Rahmi ini sampai ngewakilin Bontang ke Aceh? Sebenarnya banyak motivasi yang kita sudah dapat, motivasi dari guru, motivasi dari motivator-motivator hebat. Tapi kalau misalkan saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, dari cerita saya yang tadi itu, jangan selalu kecewa dengan suatu hasil yang kita dapatkan. Sesuatu hasil yang kita usahakan itu tidak pernah membawa apa ya, tidak pernah kita dapatkan tangan kosong gitu. Nah, pasti ada yang kita dapatkan, walaupun kita mungkin merasakan kecewa, tapi kita bisa belajar dengan pengalaman. Awalnya kecewa, tapi kan lambat laun setelah biasa pasti bakal ada Kekecewaan itu bakal terbayarkan. Kekecewaan itu bakal terbayarkan, bahkan kekecewaan itu yang bisa jadi motivasi kita ke depannya. Betul sekali, masya Allah. Narasumber kita saat kali ini itu sangat-sangat luar biasa ya guys. Semoga kalian para podcaster yang ada di rumah bisa mencontoh baik kakak ini, ambil baiknya, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Oke? Mungkin ini saja dari kami berdua. Terima kasih untuk Mbak Rahmi. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Hafizah Ulmul Khair undur diri. Saya Nurahmi Aida juga undur diri.
semangat puasanya ya, jangan sampai bolong atau mokel. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.